Hasil pertandingan Crystal Palace versus Arsenal. Arsenal dihajar Crystal Palace 3 gol tanpa balas dalam duel pekan ke-31 Premier League 2021-2022. Mikel Arteta melihat skuadnya kocar-kacir. Bermain di Selhurst Park, Arsenal mencoba langsung menggempur begitu pertandingan dimulai. Tapi Palace bermain sangat baik. Garis tekanan tinggi yang diterapkan Palace membuat Arsenal kerepotan. 3 gol kemenangan Palace di laga ini datang dari aksi Jean-Philippe Mateta, Jordan Ayew, dan penalti Wilfried Zaha. Arsenal tidak mendapatkan banyak kesempatan untuk melawan. Kekalahan ini jadi tamparan keras untuk Alexander Lacazette dan kawan-kawan yang sedang berusaha menembus 4 besar. Arsenal tertahan di peringkat 5 klasemen sementara. Lalu berikutnya ada AC Milan versus Bologna. AC Milan gagal meraih poin penuh saat menjamu Bologna dalam laga Serie A. Rossoneri ditahan imbang tanpa gol oleh Rossoblu. Matchday terakhir pekan ke-31 Liga Italia 2021-2022 menyajikan duel Milan versus Bologna. Pertandingan berlangsung di San Siro Selasa dini hari. Milan mendapatkan peluang pertama 4 menit laga berjalan. Pierre Kalulu menanduk bola crossing dari David Calabria ke arah gawang. Bola dapat diselamatkan oleh kiper Bologna yaitu Lukas Korupsi. Tidak ada gol tercipta hingga memasuki masa istirahat. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata 0-0. Kemudian di babak kedua ada insiden terjadi pada menit ke-79. Zlatan Ibrahimovic berbenturan kepala dengan Gary Medel di kotak penalti. Ibrahimovic melanjutkan laga dengan perban di kepalanya, sedangkan Medel ditarik keluar. Skor 0-0 untuk kedua tim bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Hasil ini membuat Milan gagal menjauhkan kejaran rival-rivalnya di klasemen sementara Liga Italia. Davide Lososo bertahan di posisi pertama dengan 67 poin, atau hanya unggul 1 angka dari Napoli di bawahnya. Insiden staf pelatih Celtic dilempari pecahan botol. Manajer Celtic mengonfirmasi bahwa salah satu anggota staf kepelatihannya harus menerima sejumlah jahitan setelah terkena lemparan pecahan botol pada derby Old Firm. Celtic sukses mengalahkan rival bebuyutan sekaligus juara bertahan Rangers 2-1 pada pekan ke-32 Liga Premier Skotlandia di Stadion Ibrox. Aaron Ramsey mengantar skuad Giovanni Van Bronckhorst unggul sejak menit awal. Thomas Rogic dan Cameron Carter-Vickers membalas untuk Celtic sebelum turun minum. Namun pertandingan tersebut dirusak oleh oknum supporter Rangers yang melempari pecahan botol kaca ke lapangan. Laga sempat tertunda sebelum sepak mula babak kedua ketika bagian dari botol pecah tersebut ditemukan di area kotak penalti Celtic. Dalam insiden terpisah, seorang anggota staf Celtic juga terkena lemparan benda yang sama dari kerumunan. Antonio Conte kunci Harry Kane pindah ke Manchester United. Mantan bomber Tottenham Hotspur yaitu Jermaine Defoe mengomentari spekulasi masa depan Harry Kane. Ia menilai kepindahan Kane ke Manchester United akan sangat bergantung pada sosok Antonio Conte. Kane sudah 2 tahun terakhir dirumorkan tidak bahagia di Tottenham. Sang striker merasa tidak puas dengan Tottenham yang selalu kesulitan memenangkan trofi juara. Situasi Kane ini diamati oleh Manchester United. Setan Merah tertarik untuk mengamankan jasa sang striker di musim panas nanti. Defoe menilai bahwa ada kans bagi Kane untuk pindah ke Manchester United. Menurut Defoe, Conte adalah sosok kunci bagi Kane bertahan di Tottenham. Ia menilai sang manajer bisa mewujudkan impian Kane untuk memenangkan trofi juara. Defoe menyebut spekulasi masa depan Antonio Conte turut mempengaruhi masa depan Kane. Ia menilai bahwa jika Tottenham berpisah dengan Conte, maka mereka akan berpisah juga dengan Harry Kane.
Christian Eriksen perkuat Manchester United di musim 2022-2023. Sebuah gosip baru beredar mengenai Christian Eriksen. Playmaker asal Brentford itu dilaporkan bakal bergabung dengan Manchester United di musim depan nanti. Sejak awal 2022 kemarin, Eriksen kembali merumput. Sebelumnya, sang striker harus beristirahat selama 6 bulan akibat masalah jantung yang ia dapatkan di Euro 2020 kemarin. Perlahan tapi pasti, Eriksen mendapatkan kembali performa terbaiknya. Ia mulai produktif mencetak gol dan assist bagi The Beast. Dilaporkan The Daily Mail, performa Eriksen ini menarik perhatian Manchester United. Setan Merah dilaporkan tertarik untuk memboyong Eriksen di musim depan nanti. Laporan itu mengklaim bahwa MU semakin tertarik merekrut Eriksen karena mereka bisa merekrutnya secara gratis. Kontrak Eriksen di Brentford akan habis di musim panas nanti, sehingga ia bebas untuk berbicara dengan klub lain. Itulah mengapa MU kian mantap untuk merekrut Eriksen dan mulai menghubungi agen sang pemain untuk kemungkinan transfernya di musim panas nanti. Manchester United tidak sendirian dalam upaya perekrutan Eriksen di musim panas nanti. Arsenal dan Tottenham juga dilaporkan tertarik meminang pemain timnas Denmark itu di musim panas nanti. Ihwal striker baru Arsenal fokus kejar Richarlison. Klub Premier League yaitu Arsenal dilaporkan sudah mengunci satu target transfer untuk lini serang mereka di musim panas nanti. Arsenal terancam krisis striker di musim panas nanti. Dua penyerang mereka yaitu Alexander Lacazette dan Eddie Nketiah kontraknya habis di musim panas dan sejauh ini ogah memperpanjang kontrak baru mereka di Emirates Stadium. Situasi ini membuat Arsenal mulai berburu striker baru. Sudah ada beberapa nama yang dirumorkan jadi incaran Mikel Arteta di musim panas nanti. Give Me Sport melaporkan bahwa Arsenal sudah menentukan siapa buruan utama mereka di musim panas depan. The Gunners dilaporkan akan fokus untuk mengejar tanda tangan Richarlison. Laporan itu mengklaim bahwa Arsenal fokus akan mendatangkan Richarlison karena sang striker adalah penyerang yang teruji. Richarlison sudah 3 musim terakhir malang melintang di Premier League. Penyerang asal Brazil itu membuktikan ketajamannya di lini serang Everton. Arsenal menilai ini adalah nilai tambah bagi sang striker karena ia tidak perlu lagi beradaptasi dengan atmosfer dan gaya bermain Premier League. Ragnik pesimis Manchester United bisa finish di 4 besar. Perlu diketahui bahwa saat ini Manchester United sedang menduduki peringkat ke-7 dalam klasemen sementara dengan koleksi 51 poin. Tertinggal 3 angka dari Tottenham yang sedang berada di peringkat ke-4. Bentukan klasemen Premier League masih bisa berubah karena Arsenal belum menjalani laga pekan ke-31-nya. Laga tersebut akan dilakoni di Selhurst Park Stadium dengan Crystal Palace sebagai lawannya pada hari Selasa nanti. Jika berhasil dimenangkan, Arsenal akan naik ke peringkat 4 dan menciptakan jarak 3 poin dengan Manchester United. Situasi ini bakal membuat beban Manchester United bertambah besar. Ragnik sangat pesimis dengan kas Manchester United bisa menduduki 4 besar klasemen akhir. Jangankan itu, pelatih asal Jerman itu bahkan tidak tahu di mana Manchester United bakal berada ketika kompetisi rampung. Ketimbang berpikir terlalu jauh, Ragnik lebih tertarik dengan laga Manchester United berikutnya yang digelar pada Sabtu nanti. Pertandingan tersebut bakal mempertemukan mereka dengan Everton di Goodison Park. Antonio Rudiger mau gabung Barcelona asalkan digaji tinggi. Bek Chelsea yaitu Antonio Rudiger dikabarkan memiliki keinginan untuk bergabung ke Barcelona pada bursa transfer musim panas mendatang asalkan dirinya digaji tinggi. Pemain asal Jerman berusia 29 tahun itu kini berstatus bebas transfer.
Dan sejumlah klub top Eropa diyakini tertarik mendatangkan tanda tangannya untuk kompetisi musim mendatang dan berikutnya. Dalam beberapa bulan terakhir, Bayern Munchen, Real Madrid, Juventus, Paris Saint-Germain, dan Manchester United dikait-kaitkan dengan Rudiger. Barcelona disebut-sebut berada di barisan terdepan untuk mendapatkan Rudiger. Namun untuk mendapatkan sang bek raksasa La Liga Spanyol itu harus merogoh kocek yang dalam-dalam. Dilansir dari Sport, Rudiger menginginkan gaji sedikitnya 5,9 juta pound sterling. Jika permintaan itu terpenuhi, ia bakal mau bergabung ke Camp Nou mengingat ini akan menjadi kontrak besar terakhir dalam karirnya. Persija Jakarta lepas Sudirman dan Bambang Pamungkas. Manajemen Persija Jakarta memastikan tidak mempertahankan 12 orang yang berada di jajaran pelatih dan ofisial tim untuk musim depan setelah Macan Kemayoran memperoleh hasil mengecewakan di Liga 1. Persija hanya menduduki peringkat 8 klasemen akhir dengan total poin 45. Hasil masing-masing 11 kemenangan dan kekalahan serta 12 kali imbang. Capaian itu tidak sesuai dengan target 5 besar yang diberikan oleh manajemen, sehingga melakukan perombakan di staf pelatih dan ofisial. Ke-12 orang yang tidak dipertahankan adalah pelatih Sudirman, manajer tim Bambang Pamungkas, Ilham Ralibi, Alberto Lugreni, Ahmad Fauzi, dan Ferdiansyah. Keputusan manajemen melepas ke-12 orang itu juga berkaca dari pertandingan terakhir melawan PSS Sleman. Di laga ini, Persija menelan kekalahan 2-0 melalui tendangan penalti Dave Mustaine dan sundulan Kim Jeffrey Kurniawan. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.